Itu sebelum badai. Kita suruh dia berdoa, dia keluar. Tapi setelah badai, pas badai itu malam, yang tidak pernah doa syafaat, dia pun doa ngeri. Bahkan kita amin, dia belum amin. Amin kok. Di WNI ada. Yang dia tidak pernah doa sama badai itu malam dia berdoa ada. Tahu sekarang. 1 minggu lalu ibu pendeta dengan beberapa teman ini mereka pergi ke Sabu. Saya punya istri ibu pendeta baju biru ini dengan beberapa teman ada kayuran di sana, mereka pergi ke Sabu. Yang pakai feri lambat itu dengan trek yang bawa bantuan. Pulang juga pakai trek yang bawa bantuan, ibu dong pakai yang kapal lebih cepat sedikit. Waktu dong keluar dari Sabu, hujan. Belum apa-apa. Sampai di Laut Sabu, feri lambat itu mesin mati. Kalau mesin mati, listrik ikut mati. Ada dia pukonjak itu oto, itu dia pun nama Anis, anak dari Lelogama. Baru pertama kali ke Sabu. Waktu listrik mati dia hanya duduk diam-diam, dia hanya bilang, aduh, aduh, aduh. Kira-kira, oh sama-sama dengan dia Jubi. Anis hanya bilang, aduh. Saya mau tanya, kira-kira waktu kita bilang, aduh listrik hidup. Terakhir, Anis naik di oto, Anis berdoa. 30 menit kemudian waktu mesin hidup kembali, listrik menyala, dia bilang, padahal saya bersidi. Waktu dia cerita, dia bilang begini, Anis, kok lu takut apa? Kok hanya di air? Bukan di batu karang. Di air, tidak apa-apa. Bisa. Saudara lihat sekarang, antara hidup dan mati, kita pun uang, kita pun jabatan, kita pun semua tidak bisa memberi jawab apa-apa. Amin kok. Sukacita terbesar itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Mati masuk. Karena itu jangan bagaya. Ini Tuhan baru kasih kesempatan, dia ada jabatan sedikit. Kepala dusun sama dia pun bagaya. Bukan saja dia bagaya, dia pun istri juga ikut bagaya. Hei, sampai suruh panggil dia, bilang dia mama dusun. Kita ini kadang-kadang ke apa kok? Tuhan kasih dia pun suami ini kepala sekolah, suruh panggil dia ibu kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Susah kita punya. Tapi mama bukan mama kepsek, tidak. Saudara-saudara, karena itu sukacitalah kita di dalam Tuhan kok. Amin kok. Mau badai, mau apa sukacita. Kenapa? Tuhan mengatur semuanya. Dia tahu. Kalau dia izinkan ada masalah, dia tahu cara bagaimana untuk membebaskan saudara dari persoalan itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara tahu bahwa kerinduan, jangan tunggu sampai listrik mati di Laut Sabu dulu baru berdoa. Saya kasih tahu saudara, saya mau kasih tahu saudara. Semakin jauh berjalan bersama Tuhan, semakin kita menemukan kita bukan siapa-siapa. Saya suka kasih tahu pakai contoh ini. Kalau saudara jalan kaki, pernah jalan kaki? Di mana? Pisoe. Kalau saudara jalan kaki, bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jaraknya dekat, kita tidak butuh orang, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa jalan kaki karena dari rumah pikir dia bisa pakai high heels tinggi begini, yang haken. Jalan tanpa rasa takut. Coba lebih jauh sedikit, naik motor. Pernah naik motor? Pernah? Di mana? Saudara kalau naik motor, katakanlah dari sini pi Batak Teh, itu anak ojek itu dia gas motor lari kincang. Saya yakin yang di belakang akan bilang, dia bilang, Adi, pelan sedikit. Kenapa? Tanta pun dada tidak bisa. Terus itu anak ojek bilang, tidak bisa Tanta. Kok kenapa? Tanta hanya bayar 5.000 saja. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem Tanta.
10.000 dulu baru pakai rem. Tapi poinnya dapat. Mulai rasa takut toh. Coba lebih jauh lagi. Naik bis. Pernah naik bis? Pihak Tambua pernah. Dengan bis malam pernah. Duduk di samping sopir pernah. Lihat itu manusia dong punggas oto itu. Itu sampai bok-bok di TMF, di camplong itu hampir-hampir yang sopir itu. Belum injak rem kita mau angkat kaki kok injak. Susah makin jauh berjalan kita takut. Susah makin jauh berjalan kita takut. Lebih jauh lagi. Naik ferry. Pernah naik ferry? Di mana? Rote. Kok kenapa tidak jalan kaki? Kalau saudara naik ferry, saudara, di NTT ini paling enak, kalau bukan paling enak, yang sedikit menantang kalau naik ferry itu Pisabu. Laut Sabu itu mau angin, kok tidak angin tetap dia bergelora. Saudara sekalipun bisa berenang, kalau tenggelam di Laut Sabu jago ju hilang. Saya ingat saudara-saudara, saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Yang menarik itu kalau pas pulang itu di ujung-ujung musim timur. Angin timur itu kalau mulai datang itu orang Sabu suka sebut dengan nama angin Tenggiri karena dulu kapal Tenggiri pernah tenggelam. Wah itu memang ngeri. Dia pun menarik itu saudara kalau kita di atas kapal feri kalau orang tahu mulai malam lihat kiri kanan gelap semua. Itu yang tidak pernah ingat istri pasti akan ingat. Kalau seandainya ada sinyal saya di Laut Sabu pasti dong akan SMS bilang mama doa. Kalau ada baik-baik tidak di Laut Sabu pasti dia tanya mama yo suceke. Tapi ketika ada susah itu kita akan aduh. Kalau dong tahu pendeta Yandi ada di atas kapal dong datang dan dia begini, Pak Pendeta, yo kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, tapi di laut ibadah. Kalau kami ibadah di Laut Sabu itu menarik. Kenapa? Kalau waktu persembahan kami tidak pakai tangguk persembahan. Ini. Kami tidak pakai. Kenapa? Karena memang pertama tidak ada. Tapi yang kedua, karena kecil. Kami pun persembahan itu harus pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Karena sekali isi begini, dapat berapa saja semua masuk. Tidak lewat sini. Beda toh kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda. Tidak percaya coba lihat sebentar. Kalau kita ibadah di darat, tangguk persembahan sampai sekali isi begini, kayak agak lama. Terus kita pun mata kayak begini. Ini mata kayak ada firasat itu. Terus dia ambil, dia isi, isi habis, yang bawa persembahan sudah lihat berdua. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Kayak menyesal. Di Onai ada. Yang isi merah habis itu menyesal ada. Dia ada duduk di sini. Semakin jauh perjalanan saudara gitu. Lebih jauh lagi. Naik pesawat. Pernah naik pesawat? Di mana? Saudara ini ternyata tukang bajalan. Semua saudara. Saudara kalau naik pesawat, jangan naik yang kici-kici dong, yang pirote, itu ATR dong. Naik yang ke Boeing dong itu, Airbus. Dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki itu kira-kira 12 km di atas permukaan laut. 12.000. Berapa? 12 km. 12 km itu pesawat malam jatuh kita sudah mati. Itu pesawat baru begini, mati sudah. Dia baru begini, mati. Saudara tahu kalau sudah naik itu, di 36.000 meter itu 12 km itu sudah dianggap aman, jadi orang sudah bisa lepas dia punya itu barang yang pengaman itu, sudah bisa sengaja jalan-jalan di WC supaya orang tanya berangkat. Terus pas kita pis itu tiba-tiba lampu seatbeltnya itu menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya.